Sahabat terkasih, sebagai manusia biasa, tentu kita tak luput dari dosa. Sedangkan kita semua pun tahu bahwa Tuhan Allah tidak menyukai segala hal yang berhubungan dengan dosa. Namun sahabat, selepas dari itu semua, Tuhan kita Maha Pengampun dan selalu menerima pertobatan dari dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu sahabat, serahkanlah diri kita kepada Tuhan agar iman kita semakin ditumbuhkan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini jadi pribadi yang lebih baik. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biarlah hari ini kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan merubah hidup kami dan mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang jadi pribadi yang lebih baik. Mari kita saksikan video ini. Sahabat yang baik, maraknya kasus pinjaman online dapat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Contoh yang dapat kita ambil dari kasus Alvin Jo yang kecanduan pinjol sudah dilakukan selama 4 tahun. Waduh, kalau sudah selama ini gimana ya sahabat? Pasti jika sudah kecanduan akan lupa dan sudah terbawa arus kegelapan. Jika hidup kita sudah terbawa arus kegelapan, kita akan terus merasa bahwa hidup kita ini kekurangan dan kita akan mencari kekurangan itu melalui cara yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, sebagai umat Kristiani yang penuh kasih, bagaimana harusnya kita menyikapi hal ini?
Wah, luar biasa ya. Kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada Alvin Joe ini Iya, ya. luar biasa ya. Sampai akhirnya dia dilepaskan dan dia dibebaskan dari judi online ini. Ini luar biasa. Wah, ini benar sekali ya. Karena hanya Tuhan yang Ya. dapat menolong kita. Dan kita sangat diberkati dengan kesaksian daripada Alvin Joe ini. Iya. Bahwa kita ini, kita semua ya tentunya, Iya. kita harus mengandalkan Tuhan. Iya. Amin ya. Karena gak gampang kalau orang yang sudah terikat seperti Iya. itu bisa dilepaskan ya. Itu hanya karena Tuhan, Tapi ya. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan baca dari Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin ya, menaruh harapannya pada Tuhan ya. Wow, firman Tuhan dengan sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, seperti mengandalkan uang, mengandalkan kekayaan, dan segala sesuatu yang di luar Tuhan, maka hidupnya akan terkutuk. Artinya tidak diberkati Tuhan dan ada di luar Tuhan. Ya, ini penting banget ya. Akhirnya kita bukan ada di dalam Tuhan, tapi kita ada di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Nah, sebaliknya orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Artinya hidupnya akan ada di dalam berkat, ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, ini amin ya dan amin ini semua ya. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya tidak menjauh dari Tuhan. Ya, amin. Tetapi hatinya melekat kepada Tuhan. Ya. Sehingga dia tidak memakai kekuatannya sendiri dan dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan selalu mengalir dan berlimpah dalam kehidupannya. Amin, ini penting banget ya. Jangan menjauh dari Tuhan. Kita justru melekat pada Tuhan ya. Oleh karena itu, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus berhenti mengandalkan manusia. Dan berhenti mengandalkan apa nih? Kekuatan sendiri. Lalu kita mendekat pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Sehingga respon kita tetap percaya dan tidak goyah ketika kita menghadapi masalah. Amin. Kemudian supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita jangan mencari jalan pintas. Ini benar banget. Ini ya. penting sekali. Jangan jalan pintas. Jangan jalan pintas. Dan ingin dapat jalan keluar secara instan. Ya, maunya cepat selesai. Cepat gitu. beres gitu ya. Seperti apa? Seperti judi online atau pinjaman online. Karena semua itu akan menjerat kita, justru menjerat kita. Dan membuat kita semakin terikat. Dan terpuruk dan menjadi pribadi yang hidupnya tidak benar akhirnya. Iya, ini benar sekali. Bukannya menjadi lebih baik, malah akhirnya makin terpuruk. Makin terpuruk ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik ini ya. Dalam Matius 6 ayat ke-24, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Betul ya. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Iya. Kata Mamon ini berasal dari kata Aram, yaitu Mamona. Yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan, dan dalam pemakaian istilah kata mamon ini mengacu kepada harta atau uang dalam ayat. Dan dalam ayat ini kita diingatkan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan juga kepada mamon. Iya. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Ini benar sekali ya. Karena apabila kita mengabdi kepada mamon, yaitu kita mengabdi pada uang dan harta tadi itu, maka kita akan lebih mengasihi uang dan harta daripada mengasihi Allah.
Dan pada akhirnya apa? Kita akan membenci Allah sehingga kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya mau mencari keuntungan pribadi dan tidak bisa hidup di dalam kasih. Iya. Amin ya, karena akar dari segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Nah, ini penting banget. Ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu ada dalam 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Jadi ketika kita memilih untuk melakukan judi online atau pinjaman online, maka kita sudah memilih untuk lebih percaya dan lebih mencintai uang dan mamon daripada percaya dan mencintai Tuhan. Iya, jadi kita sedang memilih nih. Jadi setiap hari hidup kita tuh keputusan diperhadapkan kita kepada pilihan. Mau mengasihi Allah atau mengasihi mamon, gitu ya. Oleh karena itu, akar dari segala kejahatan adalah ketika kita apa? Cinta uang. Dan ketika kita mengabdi kepada mamon, tetapi apabila kita lebih mencintai Allah dan kita mengabdi kepada Allah, maka kita akan dijauhkan, kita akan dilepaskan dari apa? Dari segala kejahatan. Maka kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, yang dapat menggenapi tujuan hidupnya, yaitu tujuan hidup yang sudah Tuhan tentukan untuk hidup kita ya. Iya, jadi menjadi pribadi yang lebih baik adalah ketika kita memilih untuk lebih percaya dan lebih mencintai Tuhan daripada uang atau mamon. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu menjadi pribadi yang dapat menggenapi tujuan hidup kita, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya dari Alex Purba ya. Shalom Bapak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Alex ya. Saya Alex. Saya mau cerita kesaksian hidup saya. Bahwa saya pernah jatuh ke dalam dosa. Yaitu saya pernah main judi online selama 5 tahun. Saya main judi online mulai dari SMA sehingga saya lulus kuliah. Lalu sampai di mana saya mendapat teguran dari Tuhan melalui skripsi yang saya rasakan sulit. Lalu saya diingatkan melalui perilakuan orang tua saya yang memberikan saya fasilitas yang saya butuhkan. Dan saat malam itu saya berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi Alex, kita bersyukur ya buat apa nih? Buat responnya seperti ini ya. Responnya. Kami mendengar kesaksian Alex yang bertobat dari judi online yang sudah terikat selama 5 tahun. Dan hari ini kesaksian kamu berkata kamu mau menerima teguran Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Bayangin 5 tahun. 5 tahun loh. Itu tidak mudah seperti itu ya. Jadi Alex mulai sekarang ya banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Melalui apa nih? Saat teduh setiap pagi atau mungkin juga malam hari sebelum tidur ya. Supaya apa? Supaya hati dan pikiran Alex dapat apa? Selalu diperbaharui. Imannya juga terus diperbaharui, bahkan dikuatkan. Sehingga Alex hidupnya menjadi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya ya. Dan ini juga berlaku untuk para sahabat yang baik. Yang mengalami kehidupan seperti Alex ini ya. Kita tidak cukup hanya bertobat aja, tapi kita juga harus berubah dengan banyak membaca merenungkan firman. Ada satu firman Tuhan akan menguatkan kita dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kunci berhasil dan beruntung adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, Alex, mari kita mau datang berdoa ya. Kita juga mau berdoa untuk mungkin ada juga sahabat-sahabat yang baik yang pernah mengalami atau sedang mengalami ya seperti Alex. Kita mau supaya hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Dan kita mengalami satu pertobatan meninggalkan semua yang jahat itu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mendekat kepada
kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang memampukan kita semua ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari saya Alex ya, sama-sama datang kepada Tuhan. Bahkan juga mungkin ada sahabat yang baik yang saat ini juga mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan semua permasalahan ini dan meninggalkan segala kejahatan yang sudah dilakukan dan mau menjadi pribadi yang lebih, yang jadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Saudara kami Alex ini yang sangat Kau kasihi dan mendapat anugerah yang luar biasa dari Engkau. Sehingga dimampukan Alex ini untuk meninggalkan semua kebiasaan judi online, bahkan hal-hal pinjaman online dan sebagainya. Dan hari ini juga, saat ini juga kami bawa saudara-saudara kami yang lain juga, yang mungkin tengah mengalami hal yang hampir sama dengan Alex ini. Kami bawa di hadapan-Mu. Bapak, inilah kami. Kami terbuka di hadapan Engkau. Engkau mengetahui seluruh apa yang telah kami lakukan. Dan kami percaya dan bersyukur atas semua teguran Tuhan untuk kami meninggalkan hal-hal yang tidak baik ini. Kami percaya saat ini juga melalui kesaksian daripada Alex dan melalui apapun yang saat ini firman-Mu disampaikan melalui terang kasih malam hari ini. Untuk mereka yang saat ini sedang di dalam situasi seperti Alex dulu Tuhan. Hari ini biarlah Roh Kudus menolong, memampukan kami semua, sahabat yang baik semua. Untuk kami berubah, untuk kami datang padamu dan Engkau sendiri oleh kasih karunia-Mu memampukan kami untuk meninggalkan semua hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, bahkan apapun kecintaan kami akan mamon atau apapun Tuhan. Hari ini kami datang padamu. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami, menjadikan pribadi kami menjadi pribadi yang baru, yaitu pribadi yang jauh lebih baik dan memberkati banyak orang. Hari ini terima kasih Bapa untuk sekali lagi untuk kesaksian yang disampaikan oleh Alex ini, bahkan untuk lawatan-Mu hari ini kami percaya Engkau melawat setiap kami yang menyaksikan dan yang membutuhkan pertolongan-Mu ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kami menjadi pribadi yang baik, yang jauh lebih baik dan sangat baik bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup dan ingin didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan sahabat yang baik DM atau memberi komen atau kirim video ke Instagram @terangkasihrt. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Mari sahabat yang baik, saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, berhentilah mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Mulailah untuk mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Dan yang kedua, berhenti mencintai uang atau mamon. Sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Mulailah untuk mendekat pada Tuhan dan lebih mencintai Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan kehidupan yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik dan Tuhan memampukan kita oleh Roh Kudus-Nya ya. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan
satu teguran dan satu nasihat yang luar biasa. Bahwa sesungguhnya Engkau ingin agar kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan jauh lebih baik. Karena kami tahu bahwa kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang mulia. Kehidupan yang memberikan harapan. Kehidupan yang memberikan satu keinginan untuk hidup benar di hadapan Engkau selalu. Dan biarlah mulai hari ini, siapapun kami yang saat ini menyaksikan acara ini, menyaksikan terang kasih ini, kami tahu saat ini ketika kami berdoa, kami bersama-sama berdoa, kami minta Tuhan agar kami Tuhan mengalami satu pertobatan yang sejati. Kami menanggalkan semua yang lama yang tidak berkenan kepadamu dan memulai satu kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Engkau, kehidupan yang mencintai Engkau melebihi apapun, dan kehidupan yang ada di dalam berkat-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan hari ini, siapapun kami yang hari ini menyaksikan tayangan ini, bahkan juga yang rindu untuk mengalami satu pertobatan, pembaruan dari pribadi kami ini. Kami tahu ada kasih karunia yang saat ini dilimpahkan kepada setiap kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur saat ini karena Tuhan itu baik dan Tuhan selalu ingin menjadikan hidup kami jauh lebih baik lagi. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.